Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Ramdhani dengan NIM 220806 dari kelas Farmasi B semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh tingkat pemberian jus tomat pada orang dewasa untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah di wilayah puskesmas. Yang pertama, latar belakang. Kolesterol merupakan lipid yang penting bagi tubuh, namun kadar kolesterol yang tinggi dapat menjadi faktor resiko utama untuk berbagai penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung koroner dan stroke. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Oleh karena itu, penanganan kadar kolesterol menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Jus tomat yang terbuat dari tomat telah dikenal dari berbagai manfaat kesehatan. Tomat kaya akan nutrisi, vitamin, mineral, antioksidan. Likopen telah banyak diteliti dengan potensinya dalam menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi tomat dan produk tomat dapat berkontribusi dalam pengelolaan kadar kolesterol darah, tetapi penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengkonfirmasi efek ini, terutama dalam konteks lokal dan pada populasi dewasa. Di wilayah Puskesmas Lingsar, banyak masyarakat menghadapi pemberian jus tomat sebagai intervensi diet memiliki potensi untuk menjadi solusi yang efektif dan ekonomis dalam menurunkan kadar kolesterol. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh tingkat pemberian jus terhadap kadar kolesterol dalam darah di kalangan orang dewasa serta memberikan bukti yang ilmiah yang dapat digunakan untuk merancang program intervensi diet yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan terkait kolesterol yang seringkali disebabkan pola makan yang tidak sehat dan gaya hidup yang kurang aktif. Dengan tingginya prevalensi masalah kesehatan ini, penting untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan informasi yang relevan, intervensi diet yang sederhana dan mudah akses seperti dengan jus tomat. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat hubungan antara frekuensi pemberian jus tomat dan penurunan kadar kolesterol dalam darah pada orang dewasa? Yang kedua, apakah pengaruh tingkat pemberian jus tomat terhadap kadar kolesterol dalam darah? Yang ketiga itu seberapa besar perbedaan kadar kolesterol sebelum dan sesudah pemberian jus tomat terhadap orang dewasa. Tujuan penelitian yang pertama itu diketahui hubungan antara frekuensi pemberian jus tomat dan penurunan kadar kolesterol dalam darah pada orang dewasa. Yang kedua, diketahui pengaruh tingkat pemberian jus tomat terhadap kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir adalah diketahui besar perbedaan kadar kolesterol dalam darah sebelum dan sesudah pemberian jus tomat pada orang dewasa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu untuk penelitian. Hasil ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman dari peneliti dalam menganalisa dan memecahkan masalah. Yang kedua itu untuk masyarakat. Hasil ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat agar lebih memperhatikan kesehatannya. Yang selanjutnya adalah batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan untuk orang dewasa di wilayah Puskesmas Lingsar. Yang kedua, penelitian ini memiliki durasi yang sangat terbatas. Yang ketiga, tingkat pemberian jus tomat ini tidak mencakup variasi dosisnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kolesterol dan kesehatan. Kolesterol adalah lipid yang penting bagi tubuh, tetapi kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskular. World Health Organization 2021 atau WHO, kadar kolesterol dalam tubuh dibagi menjadi kolesterol LDL, low density kolesterol jahat, HDL, kolesterol baik, dan tingginya kadar LDL berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Kedua, makanan dan kadar kolesterol. Pola makan yang kaya akan lemak jenuh dan trans dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL. Sebaliknya, makanan kaya serat, buah-buahan, dan sayuran dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Intervensi diet menjadi salah satu pendekatan penting dalam pengelolaan kadar kolesterol.
Selanjutnya itu kerangka konsep, yang dimana untuk variabel y itu kadar kolesterol total atau LDL. Terus variabel x pertama itu adalah tingkat pemberian jus tomat. X2-nya itu frekuensi pemberian harian atau mingguan. Yang X ketiga itu adalah dosis jus tomat, di mana variabel perancangnya adalah usia, jenis kelamin, gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Selanjutnya yaitu hipotesis, di mana K1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pemberian jus tomat terhadap penurunan kadar kolesterol total pada orang dewasa di wilayah puskesmas Lingsar. K0-nya adalah tidak terdapat pengaruh antara tingkat pemberian jus tomat terhadap penurunan kadar kolesterol pada orang dewasa di wilayah puskesmas Lingsar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan random sampling trial. Dan di lokasi penelitiannya adalah di wilayah puskesmas Lingsar selama 3 bulan. Yang selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasinya itu orang dewasa berusia 18 sampai 60 tahun dan sampel penelitian ini menggunakan 30 orang. Yang ketiga, kriteria sampel. Yang pertama itu kriteria inklusi, kadar kolesterol yang tinggi, tidak sedang menjalani pengobatan kolesterol, dan bersedia untuk melakukan ikut partisipasi dalam penelitian ini. Yang kedua itu kriteria eksklusi, yang mempunyai riwayat penyakit jantung koroner, wanita hamil, dan menyusui. Yang keempat adalah teknik sampling, menggunakan sampling purpose, prosedur pengambilan sampel, dan randomisasi. Yang selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional ini diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan dengan pembaca, khususnya istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul pengaruh tingkat pemberian jus tomat terhadap orang dewasa untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah di wilayah puskesmas Lingsar. Pertama itu kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh hati dan beredar dalam darah. Kolesterol memiliki peran penting dalam tubuh, tetapi kadar yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit. Fungsi kolesterol adalah sebagai membentuk dinding sel, yang kedua itu menghasilkan hormon seperti testosteron dan estrogen. Yang ketiga itu membantu pencernaan lemak dan menghasilkan vitamin D. Kolesterol memiliki jenis yang ada kolesterol LDL, low density lipoprotein, atau kolesterol jahat yang dapat menyebabkan plak pada pembuluh darah. Yang kedua, kolesterol HDL, high density lipoprotein, kolesterol baik yang membantu mengurangi kadar kolesterol LDL. Yang ketiga itu kolesterol VLDL, very low density lipoprotein, yaitu kolesterol yang membawa trigliserida ke seluruh tubuh. Tomat Solanum lycopersicum adalah tanaman buah yang populer dan bergizi. Manfaatnya itu kaya akan vitamin A, C, sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan sel, yaitu mencegah penyakit jantung dan stroke, yang membantu mengurangi risiko kanker, mendukung kesehatan mata, membantu mengatur tekanan darah, dan kaya akan potasium yang membantu mengurangi risiko penyakit ginjal. Selanjutnya itu alur penelitian, di mana kita mulai, terus kita survei pendahuluan, terus kita studi pustaka, terus perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengelolaan data menggunakan metode AON, terus analisa dan pembahasan, terus kita kesimpulan dan saran, dan selesai. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu teknik pengumpulan data.
pertama kita melakukan observasi, di mana observasi ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan kita teliti. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab menggunakan wawancara yang terstruktur. Yang ketiga itu kuesioner. Kuesioner adalah yang berisi pertanyaan terkait pola makan, aktivitas fisik, dan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Yang keempat adalah pengukuran laboratorium, di mana melakukan pengamatan kadar kolesterol darah total, LDL dan HDL sebelum dan sesudah melakukan pemberian jus tomat. Yang selanjutnya itu instrumen. Yang pertama kuesioner. Kuesioner yang dirancang khusus untuk penelitian ini mencakup data demografi, riwayat kesehatan, pola makan, dan aktivitas fisik. Yang kedua itu alat ukur kadar kolesterol. Yang pertama itu adalah analisis kolesterol. Alat laboratorium untuk mengukur kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan sampel darah. Yang ketiga buku catatan observasi, di mana buku catatan ini untuk mencatat hasil observasi dan kepatuhan responden dalam mengkonsumsi jus tomat. Yang selanjutnya adalah panduan wawancara, di mana setiap wawancara yang digunakan untuk menentukan kuesioner dalam pengumpulan data dari semua responden. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama deskripsi data, yaitu menghitung statistik deskriptif untuk karakteristik responden termasuk rata-rata, median, dan defisiensi standar untuk umur, kadar kolesterol, dan variabel lainnya. Distribusi frekuensi untuk kategori demografis, jenis kelamin, status kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua itu uji normalitas, menggunakan uji normalitas untuk menentukan apakah kadar kolesterol mengikuti distribusi normal. Ini penting untuk memilih metode analisis tepat. Yang ketiga itu uji hipotesis. Jika data berdistribusi normal, analisis variasi ANOVA digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata kadar kolesterol antara ketiga kelompok. Yang keempat itu analisis korelasi, menggunakan analisis korelasi untuk menguji hubungan variabel lain dengan kadar kolesterol. Yang kelima, regresi linear. Jika perlu, lakukan analisis regresi linear untuk mengevaluasi pengaruh tingkat pemberian jus tomat dan faktor lain terhadap kolesterol. Interpretasi data menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan menginterpretasi hasil analisis statistik, termasuk nilai P, interval, dan kepercayaan, dan efek ukuran. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan atau saya lakukan. Terima kasih telah mendengar presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.